Terima kasih untuk Erwin Wicaksono, Lidiana Tejakusuma, Maurice Phoenix, Ade Johari, Vestina Wijayanti, Ilva Blitong, Agnes Natalia, DT Widayati, dan Meong81 yang telah bergabung dengan Umbra Skull Membership. Semoga hari-hari kalian senantiasa cerah, penuh berkah. Menurut situs namamia.com, orang yang bernama Sugimin biasanya memancarkan pesona dan karisma. Dia seorang yang glamor, ingin jadi pusat perhatian, pandai menyampaikan gagasan, dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Selain itu, dia juga perasa, pemimpi, tulus, penuh semangat, dan mudah jatuh cinta. Biasanya orang-orang bernama Sugimin cocok jadi politisi, aktor, atau model profesional. Dan pria ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang bernama Sugimin. Dia lahir di Sragen 17 Agustus 67, merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Sugimin pria ulet, pekerjaannya pedagang. Awalnya dia jualan kelontong, lalu jualan pakaian yang dibelinya di Pasar Klewer Solo, lantas dijual keliling di luar Pulau Jawa. Jualan Sugimin laku, uangnya terkumpul cukup banyak. Pada 1999, pria itu mulai merintis usaha konveksi rumahan yang dinamakan Kusuma Terate. Kerja keras Sugimin membuahkan hasil. Kusuma Terate berkembang pesat dan menerima banyak orderan hingga luar Pulau Jawa. Setelah sukses berwirausaha, Sugimin pun terjun ke dunia politik. Dia merupakan kader Golkar Sragen yang kemudian mendapat tawaran menjadi caleg. Awalnya dia sempat gagal, namun kemudian berhasil menjadi anggota DPRD Sragen menggantikan seorang anggota lainnya yang tersandung kasus. Hidup Sugimin tampak begitu baik. Dia punya usaha konveksi, juga punya jabatan sebagai anggota DPRD Sragen. Menjelang Pilpres 17 April 2019, pria itu ikut sibuk. Antara lain mengorganisir kader Golkar di daerahnya demi suksesnya Pilpres. Tapi sungguh tragis, sehari menjelang Pilpres, Sugimin ditemukan tengkurap sekarat di depan sebuah kios di Jalan Kepodang, Wonogiri. Mugiono, si pemilik kios, terkejut melihat ada orang sekarat di depan kiosnya. Orang itu berkemeja kuning dengan logo Golkar dan mengenakan celana panjang hitam. Mugiono yang cemas segera menelpon Nanang, tetangganya, seorang polisi, dan menyampaikan penemuan itu. Segera bawa ke rumah sakit, kata polisi Nanang. Mugiono bersama beberapa orang lainnya lalu membawa Sugimin ke RSUD Sudiran Mangunsumarso, Wonogiri. Namun setiba di rumah sakit, pria itu dinyatakan meninggal dunia. Mugiono kembali memberitahu hal itu kepada Nanang. Sang polisi kemudian datang ke rumah sakit dan mengecek KTP pria yang meninggal itu. Namanya Sugimin, beralamat di Karangnongko, Masaran, Sragen. Nanang segera melaporkan hal itu ke Polres Wonogiri. Petugas polisi pun datang memeriksa jasad Sugimin. Keluarga Sugimin di Sragen diberitahu. Mereka bergegas datang ke rumah sakit di Wonogiri. Denny, anak Sugimin yang melihat jasad sang ayah, bertanya-tanya, mengapa ayahnya ada di Wonogiri? Setaunya ayahnya selama ini sehat, lalu mengapa tiba-tiba ditemukan sekarat di depan sebuah kios dan kemudian dinyatakan meninggal dunia? Dan di mana HP serta mobil Isuzu Panther yang dikendarai sang ayah? Denny melaporkan kecurigaan itu ke Polres Wonogiri. Anggota keluarga lainnya yakni Sungkono yang merupakan adik Sugimin menyampaikan pada polisi bahwa pada Kamis 11 April 2019 sekitar pukul 8 pagi dirinya ditelepon seorang wanita bernama Nurhayati yang mengatakan Sugimin sakit diare sehingga harus dirawat di rumah sakit di Wonogiri. Karena khawatir dengan kondisi sang kakak, Sungkono berangkat ke Wonogiri. Namun di tengah perjalanan, dia mendapat kabar dari Nurhayati bahwa Sugimin sudah sembuh dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Sragen. Sungkono lega. Dia batalkan perjalanan ke Wonogiri dan kembali ke Sragen. 2 hari kemudian pada Sabtu 13 April, Sungkono menerima pesan WA dari Sugimin yang mengabari dirinya sedang berada di Jogja dan diarenya kambuh lagi. Kemudian, lagi-lagi 2 hari kemudian, pada Selasa 15 April, Sungkono menerima pesan sang kakak Sugimin lewat WA yang mengatakan, "No,
Aku sedang di rumah sakit Sarjito Jogja, tapi HP bateraiku ngedrop. Kepada polisi, Sungkono menyampaikan kecurigaannya saat membaca pesan WA dari Sugimin, sebab selama ini kakaknya itu tidak pernah memanggilnya dengan sapaan No. Mungkinkah orang lain yang mengirim pesan tersebut dengan berpura-pura sebagai Sugimin? Sementara itu, berita kematian Sugimin telah menyebar. Pihak keluarga dan rekan-rekan Sugimin mendesak polisi mengungkap kematian Sugimin yang mencurigakan. Tentu saja orang pertama yang perlu ditanyai lebih lanjut adalah Nurhayati, wanita yang menelpon Sungkono dan memberitahu pertama kali tentang kondisi diare yang dialami Sugimin. Namun belum sempat polisi bertindak, tiba-tiba wanita itu menyerahkan diri ke Polres Wonogiri. "Saya meracun Sugimin," katanya. Untuk memastikan pengakuan Nurhayati, jasad Sugimin pun diotopsi dan hasilnya menunjukkan benar Sugimin meninggal mati lemas akibat keracunan. Organ dan darahnya positif mengandung bahan kimia pestisida. Pengakuan Nurhayati tentu saja mengejutkan. Terlebih dirinya dikenal sebagai pendidik, seorang dosen dengan titel S2 yang mengajar di Universitas Kahuripan Kediri. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan apa pengakuannya pada penyidik? Begini ceritanya. Nurhayati Kustanti lahir Juli 1978 di Wonogiri. Dia meraih gelar S1 dari Fakultas Pertanian IPB Bogor dan mendapatkan gelar Master atau S2 dari Universitas 11 Maret di Surakarta. Nurhayati berstatus dosen aktif di Universitas Kahuripan Kediri. Suatu hari di bulan Juli 2016 di Bus Eka, takdir mempertemukan Bu dosen Nurhayati dengan seorang pria. Saat itu Bu dosen baru selesai mengajar di Universitas Kahuripan Kediri dan akan pulang ke rumahnya di Wonogiri. Di bus dia duduk berdekatan dengan seorang pria. Mereka berkenalan. Si pria mengaku bernama Sugimin, punya usaha konveksi dan merupakan anggota DPRD Sragen. Obrolan mereka sangat berkesan. Terbukti Sugimin minta nomor HP Bu dosen. Sejak itu keduanya intens berkomunikasi. Seminggu kemudian mereka kembali bertemu. Kali ini di Surakarta. Sugimin mengajak Bu dosen ngamar di sebuah hotel dekat Terminal Tirtonadi. Di kamar hotel, Sugimin merayu Bu dosen dan berjanji akan membuka usaha konveksi bersamanya. Hanyut dalam rayuan sang anggota dewan, Bu dosen Nurhayati menyambut permintaannya untuk berhubungan intim. Keduanya lupa mereka masing-masing telah menikah dan punya anak. Seminggu kemudian sepulang mengajar, Nurhayati kembali bertemu Sugimin. Kali ini di Sragen, kota tempat tinggal Sugimin. Pria itu mengajak Bu dosen bercumbu di sebuah penginapan di Tawangmangu. Waktu pun berlalu. Bu dosen kaget ketika menemukan dirinya hamil 2 bulan. "Nikahi aku," pintanya. Sugimin menolak. "Gugurkan." Bu dosen tak punya pilihan, dia pun menggugurkan kandungan. Meski begitu, hubungan keduanya berlanjut, malah semakin erat. Sugimin menepati janjinya membuka usaha konveksi bersama Nurhayati. Dia kerap memberikan orderan pada kekasihnya itu. Namun semakin kesini, bukannya semakin mesra, keduanya malah sering cekcok. Penyebabnya, Sugimin sering tidak menyetorkan uang orderan konveksi kepada Nurhayati. Sugimin juga sering minta uang pada Nurhayati untuk keperluan mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar. Jika Nurhayati tidak memberikan uang, Sugimin akan marah-marah. Pada Rabu 3 April 2019, Sugimin datang ke rumah Bu dosen di Wonogiri dan marah-marah karena Nurhayati tidak memenuhi permintaan uang sebesar 10 juta. Dia pukul kepala Nurhayati dengan HP dan mengancam akan membunuh wanita itu jika tidak memenuhi permintaannya. Tak hanya itu, Sugimin kemudian minta uang lebih besar lagi dan memberi perintah pada Nurhayati, siapkan 15.000 amplop dan isi setiap amplop dengan uang Rp50.000 dengan jumlah total Rp750 juta. Amplop-amplop itu nantinya akan digunakan Sugimin untuk dibagi-bagikan kepada kader-kadernya sebelum pemilu legislatif 17 April 2019. Sugimin mengancam, jika Nurhayati tidak menuruti permintaannya, maka dia akan habisi Nur sekeluarga dan menculik anaknya yang harus ditebus dengan uang sebesar Rp750 juta. Mendengar ancaman itu, Nurhayati marah. Dia sudah tak kuat lagi setiap saat dimintai dan diancam Sugimin. Pria yang dulu disukainya, kini dibencinya habis-habisan.
Dia ingin bebas dari Sugimin. Dia ingin pria itu lenyap selamanya dari muka bumi. Tapi bagaimana caranya? Santet tentunya. Namun sial, setelah dicoba, santet gagal. Pada Minggu 7 April 2019, Bu dosen pun mengadu ke suaminya Nurwanto bahwa Sugimin telah mengancamnya. Aku akan bunuh dia dengan racun. 3 hari kemudian pada Rabu 10 April, Sugimin datang ke rumah Nurhayati di Wonogiri. Saat itu dia mengeluh sakit perut disertai diare. Setelah istirahat dan makan, Sugimin agak baikan dan malamnya berangkat ke Solo dengan mengendarai mobil Isuzu Panther miliknya untuk bertemu temannya. Nah, kebetulan pikir Nurhayati, Sugimin sedang sakit perut. Sekarang saat yang tepat mempersiapkan rencananya. Dia campurkan racun tikus ke dalam 2 butir kapsul obat diare merek Diapet. Esoknya, Kamis 11 April, Sugimin pulang ke rumah Nurhayati di Wonogiri dan mengeluh dirinya masih diare. Saat itu Nurhayati dan suaminya Nurwanto menawarkan jasa baik mereka untuk membawa Sugimin berobat ke Rumah Sakit Marga Husada, Wonogiri. Di tengah perjalanan, Bu dosen memberikan sebutir kapsul diare kepada Sugimin. Pria itu menelannya. Dia tidak tahu isi kapsul mengandung racun tikus. Setiba di IGD Rumah Sakit Marga Husada, Sugimin diperiksa dokter jaga. Dirinya didiagnosa diare dan dehidrasi akibat keracunan makanan. Pria itu harus dirawat inap. 2 hari kemudian pada Sabtu 13 April, kondisi Sugimin membaik dan dia diperbolehkan pulang. Dengan bantuan Eko, seorang sopir sewaan, Nurhayati mengantar Sugimin pulang ke Sragen dengan mobil. Tapi di tengah perjalanan, Sugimin kembali mengeluh sakit perut yang tidak tertahankan. Dia duduk sambil membungkuk dan memegangi perutnya, lalu tiduran di jok dengan posisi miring sambil menahan sakit. Atas saran Eko, Sugimin dibawa ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Pria itu kembali menjalani rawat inap. Sementara itu, Bu dosen Nurhayati kembali ke Wonogiri dan minta tolong Eko untuk menjual mobil Isuzu Panther milik Sugimin. Setelah itu, Bu dosen kembali ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dan membawa Sugimin yang sudah membaik untuk pulang ke rumah Nur di Wonogiri dengan mobil dan sopir sewaan. Di tengah perjalanan, saat Sugimin mengeluh perutnya masih agak sakit, Nurhayati kembali memberi sebutir kapsul diare beracun kepada pria itu. Nah, karena kapsul beracun sudah habis, Nur lalu mengirimkan pesan SMS kepada suaminya Nurwanto minta dibuatkan pil diare beracun. Nurwanto menuruti dan menyiapkan 2 kapsul beracun. Setiba di Wonogiri, Bu dosen menghubungi suaminya agar menemuinya di parkiran pasar Wonogiri untuk memberikan 2 kapsul beracun itu. Kepada sopir sewaan, Nurhayati minta agar mereka mampir di pasar Wonogiri sebab dirinya ingin membeli obat Sinse. Nah, di pasar itulah Nurhayati bertemu suaminya Nurwanto yang memberikan 2 kapsul beracun. Nurhayati dan Sugimin pun melanjutkan perjalanan ke Giriwoyo, Wonogiri. Di tengah perjalanan, Bu dosen kembali memberikan sebutir kapsul beracun kepada Sugimin. Sekitar pukul 6 sore, Bu dosen dan Sugimin tiba di rumah Sukadi, kerabat Bu dosen di Giriwoyo. Kepada Sukadi, Nurhayati mengatakan temannya Sugimin sakit dan ingin numpang istirahat. Meski awalnya keberatan menampung orang sakit, Sukadi akhirnya mengizinkan Sugimin dibaringkan di lantai rumah beralas tikar. Bahkan ada juga tetangga yang ikut membantu mengangkat Sugimin. Kondisi Sugimin saat itu sangat memprihatinkan. Mulutnya berbusa. Meskipun memakai popok, cairan BAB merembes keluar. Pria itu lemas, tidak bisa bicara. Nurhayati kemudian mengganti pakaian Sugimin dengan baju kuning golkar dan celana panjang hitam. Melihat Sugimin sekarat, Nurhayati menghubungi suaminya Nurwanto dan minta pria itu segera datang ke rumah Sukadi di Giriwoyo. Sekitar pukul 11.30 malam, Nurwanto tiba bersama Mugiono, ayah Nurhayati. Mugiono menyarankan agar Sugimin segera dibawa ke RSUD Sudiran Mangunsumarso. Setiba di rumah sakit, Sugimin yang malang dinyatakan meninggal dunia. Nurhayati ketakutan, apa yang kini harus dilakukannya? Dia pun minta sang ayah Mugiono untuk mengarang cerita telah menemukan orang sekarat di depan kiosnya dan membawanya ke rumah sakit. Mugiono tidak tahu bahwa anaknya Nurhayati telah meracun Sugimin. Demikianlah kronologi kejadian yang disampaikan Nurhayati kepada penyidik.
Kasus pembunuhan Sugimin diliput luas media setempat. Terlebih korban adalah orang terpandang, anggota DPRD. Demikian pula pelaku, orang berpendidikan, seorang dosen penyandang gelar master di bidang pertanian. Yang tak kalah mengejutkan, ternyata selama ini Bu dosen leluasa melakukan poliandri. Apakah suaminya mengizinkan? Tetangga dan kerabat mengatakan kepada media Solo Post bahwa selama ini mereka mendapat kesan Nurwanto seorang suami penurut. Seorang kerabat bahkan mengibaratkan Nurwanto hanya keset yang diinjak-injak Nurhayati. Pria itu sering dimarahi istrinya. Si kerabat heran mengapa Nurwanto bisa bertahan hidup bersama Nurhayati yang tidak pernah menghargainya sebagai suami selama 10 tahun pernikahan mereka. Di persidangan, hubungan ganjil Nurhayati dan sang suami Nurwanto semakin jelas terungkap. Sidang pembunuhan Sugimin digelar di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan menghadirkan saksi-saksi termasuk istri korban Sugimin dan suami terdakwa Nurhayati. Nur Laila, istri Sugimin, mengatakan dirinya tahu sang suami punya hubungan istimewa dengan Nurhayati. Sugimin bahkan membuka usaha konveksi di Wonogiri bersama Nurhayati dan sudah menikah siri dengannya. Sementara itu Nurwanto, suami Bu dosen Nurhayati, bersaksi istrinya tidak pernah mengatakan padanya telah menikah siri dengan Sugimin. Menurut Nurwanto, dirinya dan Nurhayati menikah pada Januari 2009. Mereka memiliki satu anak perempuan yang berusia 10 tahun. Nurwanto dan Nurhayati tinggal di sebuah perumahan di Wonogiri. Menurut Nurwanto, dia dan istrinya sudah lama berjualan spray dan kain. Seingat Nurwanto, istrinya pertama kali mengenalkan Sugimin padanya pada November 2016. Sugimin teman bisnis, dia ngajak kita kerjasama usaha konveksi. Demikian kata Nurhayati. Nurwanto setuju saja, bahkan memberikan modal awal 50 juta rupiah yang dipinjamnya dari bank. Usaha konveksi itu mereka buat di Giriwoyo Wonogiri dan dijalankan Nurwanto dan Nurhayati, sedangkan Sugimin bertugas mencarikan order. Pada 2017, Nurwanto mulai curiga melihat hubungan istrinya dan Sugimin semakin mesra. Istrinya sangat perhatian pada Sugimin. Setiap pulang mengajar, sang istri Nurhayati selalu diantar Sugimin dengan mobil. Sugimin juga sering menginap di rumah mereka dengan alasan urusan usaha konveksi. Bahkan beberapa kali pria itu menginap saat Nurwanto tidak di rumah. Melihat sepak terjang istrinya dan Sugimin, Nurwanto mencoba mengingatkan agar Nurhayati tidak melanjutkan hubungan tersebut karena masing-masing sudah berkeluarga. Tapi Nurhayati membantah dan mengatakan hubungan dirinya dan Sugimin hanya sebatas teman bisnis. Pada 2018, Sugimin semakin sering bertandang ke rumah Nurhayati. Keduanya tampak mesra setiap kali menghitung keuangan bisnis konveksi. Nurhayati bahkan tak segan minta sang suami Nurwanto keluar rumah meninggalkan mereka berdua karena katanya kalau ada Nurwanto, Sugimin malu melakukan penghitungan uang. Menurut Nurwanto, selama ini memang Nurhayati yang melakukan banyak hal. Rumah mereka di Wonogiri dibangun oleh Nurhayati, juga mobil mereka dicicil Nurhayati dengan uang hasil usaha konveksi. Tapi kemudian ada perubahan. Nurhayati mulai sering mengeluh pada Nurwanto tentang kelakuan Sugimin. Nurhayati jengkel dan frustrasi, pria itu sering minta uang. Terakhir minta 5 juta, sehingga Nurhayati dan suaminya harus menggadaikan sepeda motor. Sugimin juga minta uang kepada Nurhayati untuk dibagikan dalam bentuk amplop kepada kader-kadernya sebesar 750 juta rupiah. Jika Nurhayati tidak memberikan uang itu, Sugimin mengancam akan menculik anak Nurhayati dan Nurwanto. Apakah ancaman itu benar atau tidak, Nurwanto tidak tahu karena dia hanya mendengarnya dari mulut istrinya dan tidak pernah mendengar langsung ancaman tersebut dilontarkan Sugimin. Karena ancaman itulah, menurut Nurwanto, istrinya ingin menghabisi Sugimin. Awalnya dengan cara disantet. Sampai-sampai Nurwanto ikut mengantar Bu dosen ke Ngawi untuk menemui orang yang menyantet Sugimin. Namun santet gagal, hingga Nurhayati memutuskan meracun Sugimin. Nurwanto sempat berpikir istrinya hanya ingin melumpuhkan Sugimin, meskipun dia tidak mengerti melumpuhkan seperti apa. Dia pun bersedia membantu Nurhayati dengan meracik racun dan mencampurkannya ke dalam kapsul diare. Nurwanto tidak menyangka istrinya Nurhayati akan tega membunuh Sugimin sebab selama Sugimin sakit akibat diracun, Nurhayati selalu merawatnya.
Di persidangan, terbukti Bu dosen Nurhayati melakukan pembunuhan berencana dengan cara 3 kali meracun Sugimin lewat kapsul diare yang dicampur racun tikus. Sedangkan si suami Nurwanto turut membantu meracik kapsul racun tersebut. Majelis hakim menyampaikan keadaan yang meringankan. Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Selain itu, terdakwa juga memiliki anak yang masih kecil. Vonis pun dijatuhkan. Bu dosen Nurhayati divonis 15 tahun penjara, sedangkan si suami Nurwanto 10 tahun. Anak tunggal Nurhayati dan Nurwanto yang baru berusia 10 tahun harus menerima kenyataan pahit kedua orang tuanya masuk bui. Pupus sudah cita-cita terakhir Bu dosen Nurhayati, yakni ingin meraih gelar doktor atau S3 di bidang pertanian yang perkuliahannya saat itu sedang dijalaninya di Universitas 11 Maret. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.